Ketemu sama kawan pemuda nih. Jadi dari Pelabuhan Jangkar ya? Jangkar menuju Lembar itu ada Indomaret terakhir kayaknya sih. Ya, Indomaret terakhir. Jadi saya sarankan teman-teman karena perjalanannya hampir 12 jam, kalian bisa ke Indomaret ini mampir beli-beli dulu cemilan gini. Kebetulan ini ketemu sama kawan pemuda nih, habis dari Merbabu ya? Merbabu via Suwanti. Orang Lombok mau balik ke Lombok, jadi kita bareng nebeng. Masya Allah. Ya. Itu rantelnya tuh. Pakai motor juga ya. Nah, menurut informasi yang kami dapatkan, untuk penyeberangan ke Lembar atau ke Pulau Lombok langsung dari Pulau Jawa ini tidak ada di Pelabuhan Ketapang lagi, tapi sekarang melalui Pelabuhan Jangkar. Jadi kami berhenti di Pelabuhan Jangkar yang posisinya berada di kota Situbondo, bukan di Banyuwangi lagi ya. Tapi jangan kaget karena memang Pelabuhan Jangkar ini tadinya hanya untuk muatan truk-truk barang saja, jadi sepi penumpang dan kemungkinan akan ngaret atau menunggu agak lama ya, karena alasan mereka menunggu muatan cukup untuk bisa nyebrang. Jadi harus banyak-banyak sabar aja ya, itu rezeki-rezekian ya. Karena memang sesuai pengalaman kami kemarin yang jadwalnya jam 2 pagi itu belum berangkat juga sampai subuh, dan ternyata banyak mobil yang sebelum kami juga sudah menunggu dari jadwal dan meleset dari jadwal yang sebenarnya. Gak seramai Ketapang ya, gawenya juga udah tahu nggak ada. Nah di sini juga sepi. Nah ini tiket boarding passnya. Oh, dari sana tuh. Tuh kapalnya di sana, masuknya lewat sini kayaknya. Ada di depan nih, di atas. Alhamdulillah ketika kami sampai Lombok memang sudah malam hari. Kami putuskan untuk mencari-cari dan akhirnya ketemulah base camp Lombok ini. Alhamdulillah abang-abangnya baik semua dan lokasinya mudah dijangkau karena berada di tengah kota Mataram. Cocok banget untuk yang backpackeran atau pendaki-pendaki yang mau ke Rinjani, karena di sini abang-abangnya juga suka mendaki. Jadi bisa tanya-tanya info tentang pendakian ke Rinjani. Di sini juga ada kafe. Nah ini suasana malam hari, banyak orang yang lagi makan atau sekedar nongkrong-nongkrong di sini. Jadi yang sudah kemalaman sampai Lombok bisa datang ke sini untuk sekedar transit, besok pagi lanjut perjalanan. Nah itu Mas Abid dong. Ada Striker ya? Strikernya nih. Eksekutor. Wih, Simon Andrews ya. FNB-nya nih ya. Nanti kita minta resep. Oh, Nanti kita minta resep. main tackle. Ini kayaknya main tackle nih kayaknya. Belum bisa nyali. Disuruh gimana? Kayaknya disuruh bunuh diri. Oke, ini suasana pagi hari di base camp Lombok ya. Di tengah kota, di pinggir jalan, gak yang masuk-masuk gang gitu. Posisinya enak banget dan mudah banget ditemuin karena ada di map. Nah, ini parkirannya luas. Masuk mobil. Nah, masuk ke dalam. Ini juga ada kayak kafenya gitu.
Nah, itu tempat kafe-kafenya masak. Itu masih pagi, jadi masih belum ada yang. Nah, ini tempat duduk-duduknya. Di situ juga ada masnya buat duduk-duduk, ada mungkin musik-musik juga. Sini kita ke belakang, sini juga kita bisa nginep karena ada kamar. Enak banget ya suasananya. Ini kamarnya tipe dormitory ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 12, bisa untuk 12 orang. Bisa juga lebih kalau ini bisa gelar kayak matras gitu di bawah. Kalau misalnya mau ada yang memang lebih orang ya bisa. Ini kasurnya juga spring bed ya. Dan AC. Ya, murah banget daripada ke hotel. Kalau hanya untuk sekedar transit dan besok melanjutkan perjalanan, ini udah oke banget ya. Juga ada kamar mandinya di sini. Ada musolanya di sini. Nggak ada kamar mandinya, tuh kamar mandinya di sini. Ada 4 kamar mandi, jadi nggak usah takut nggak kebagian. Tuh ada 4 ya kamar mandi. Itu tempat startnya di belakang. Gitu. Kalau yang memang mau naik ke Rinjani tapi masih atau kemalaman atau masih jauh kan dari pusat, dari Mataram, bisa singgah dulu di sini, nginep dulu. Apalagi pas lagi kosong gini semua. Ada tanaman hidroponik di depannya sebelah musola. Kita ada di Basecamp Lombok kebetulan bersama rekan-rekan yang mengelola Basecamp ini. Lucunya Basecamp ini memang tidak berada di kaki gunungnya, tapi justru di kota Mataramnya. Tapi buat teman-teman yang mau ke Rinjani atau ke Sembalun dan sebagainya, kalian bisa mampir dulu di sini dengan layanan yang insya Allah nyaman, walaupun seadanya karena konsepnya dormitory ya, jadi satu kamar bareng-bareng tuh buat backpacker. Tapi sangat nyaman, sangat membantu sekali dengan low budget ya, dengan harga kamar sekitar 50 ribuan per bed sudah sangat worth it tuh ya, dibanding kalau kalian di hotel. Gitu. Nah ini dengan Bang Os, itu dengan Bang Tole, ini dengan Bang Budi. Ini Bang Budi yang sering disebut-sebut banyak orang, balas budi itu. Nah ini, gitu sekarang. Pelajari dari kelas 1 SD. Betul, kita pelajari dari kelas 1 SD itu. Ini Budi, ini beliau tokohnya sebetulnya yang jadi inspirasinya. Nah ini gimana? Sejak kapan Basecamp ini berdiri, Bang? Coba, Bang. Kita di sini dari 2017 ya. Mulai operasionalnya awal Mei 2017. Awal Mei 2017 ya, mulai operasional. Tapi walaupun mungkin bukanya mungkin sudah lama kumpul-kumpulnya kali ya. Nah, kita nih Om senang mendaki juga, yang senang kumpul-kumpul juga. Dulu banyak juga teman-teman dari luar datang, tapi kita tampung di rumahnya siapa. Terus akhirnya kepikiran daripada mungkin nggak enak sama keluarga atau apa, kita bikin lah. Iya. Keluarga, kawan-kawannya ini, tapi ingin tetap kumpul dan buat tempat itu. Buat tempat. Jadi memang berawal dari hobi yang sama barangkali ya. Satu frekuensi juga. Karena kalau hobi yang lain terus kita ngumpul kan agak aneh kadang-kadang ya, nggak nyambung biasanya gitu. Kenapa dia di kota, Om? Karena Rinjani itu yang masalahnya kan di transportasi. Iya. Dan teman-teman yang low budget ini datangnya kalau dia pakai pesawat malam. Iya, pesawat malam. Yang murah kan, pesawat malam, bentar dari bandara, gampang. Dan
mendaratnya malam. Malam biasanya. Tidak mungkin langsung ke Sembalus. Benar, perjalanan masih jauh, terus Sampai gelap sana- juga kan Sampai bahaya. sana malam, dingin-dingin, belum ada kayak tempat nginep. Daripada bingung. Alternatifnya sini dulu. Gitu teman-teman. Jadi kenapa kemudian di Mataram pilihannya karena itu tadi alasannya. Gunung juga begitu. Gunung juga. Nunggu kapal. Nunggu kapal ya. Juga penerbangannya. Jaga penerbangan juga iya betul. Kadang turun sore mereka dari Turun sore ya. Torian atau Sembalun. Nah, habis ini malam. Nah, dicari tempat ini supaya bisa istirahat. Istirahat. Dia beres-beres, mandi segala Mandi macam. dulu segala macam. Baru dia mereka pulang. Jadi jadwalnya gampang diatur. Sana Mi. Mari ke base camp Lombok. Jadi kawan-kawan buat yang kebetulan mau mendaki Rinjani atau kita kan habis Rinjani mau Tambora nih, boleh juga. Tambora hampir di sini kan nggak ada salahnya sambil istirahat ya. Itu karena dari sini ke Kayangan tuh hampir sekitar Setengah jam, 2 jam. 2 jam. 2 jaman lah, lebih lah, bisa lebih ya, tergantung. Sampai Dompu ya 12 jam. 12 jam sampai Dompu. Yang lama itu ya dari Putu Tanu ke Dompu. Dompunya ya Panjang. panjang itu ya. Nah, alternatifnya ada tempat istirahat dulu. Ya. Nah, buat teman-teman juga nih, informasi di sini tuh tersedia juga jasa-jasa lain nih. Barangkali ada yang backpacker yang nggak bawa kendaraan, ya, baik yang pakai jalur darat, kereta maupun bis, atau pakai kapal laut, atau juga pesawat terbang, yang misalkan bingung nanti ke Sembalunnya gimana, di sini juga ada ya bang ya? Ada menyediakan jasa. Pilihan. Ada pilihan dari mulai yang budgetnya agak lumayan sampai yang low budget ada. Termasuk jasa guide juga mereka bisa aturkan, porter juga bisa aturkan gitu. Semua bisa diatur lah. Begitu teman-teman. Ya. Jangan lupa datang ya, kunjungin ya. Ngumpul kita bersama rekan-rekan sefrekuensi.